masyarakat kontemporer. Kedengaran ya? Kedengaran, Prof. Ya, oke. Mohon Prof kedengaran. Ya, teologi kan tema utamanya itu teologi. Pada masa perkembangan teologi pada masyarakat kontemporer. Perkembangan teologi sekarang itu kalau di barat juga di dunia Islam akhirnya menjadi filsafat. Disebutnya filsafat ketuhanan. Ketuhanan karena apa? Karena metode pembelajarannya menggunakan filsafat. Gitu. Tetapi tema-temanya tetap tema ketuhanan. Gitu. Nah, mari kita urus ini teologi ini. Teologi itu ilmu ketuhanan, ilmu tentang Tuhan. Gitu. Nah, ketika sudah menjadi teologi, ilmu ketuhanan ini mempunyai sistem tersendiri, mempunyai struktur tersendiri, sehingga berdiri sebagai ilmu yang mandiri, yaitu teologi. Pengetahuan tentang Tuhan itu diperoleh dari kitab suci, tidak dari yang lain-lain. Jadi begini, ketika Anda mempunyai pengetahuan tentang Tuhan, itu pengetahuan itu tidak kita peroleh dari filsafat, tidak kita peroleh dari sains, tetapi dari kitab suci. Tuhan Maha Esa kita peroleh dari Qul huwallahu ahad. Gitu. Filsafat nggak mengatakan apa-apa tentang Tuhan. Gitu. Kemudian tema-tema yang lainnya, misalnya tentang kemarin kita berbicara eskatologi, tentang hari akhir, tentang kiamat, tentang surga, neraka, kemudian tentang alam gaib, malaikat, jin, dan sebagainya. Itu tidak kita peroleh dari filsafat atau sains, tetapi kita dapatkan dari kitab suci. Saya menyebutnya kitab suci karena umum aja ini kan mata kuliah kita ini. Di barat mungkin orang memperoleh pengetahuan tentang ketuhanan itu dari Bible, kemudian dari yang lain. Begitu juga dengan umat-umat beragama yang lainnya. Jadi kalau begitu awalnya teologi itu bergerak dari kitab suci, tidak dari filsafat. Gitu. Jadi ilmu tentang ketuhanan atau pengetahuan tentang Tuhan, tentang alam gaib, tentang dunia yang tidak kasat mata, kemudian tentang surga neraka, kemudian nilai-nilai dan sebagainya, itu kita dapatkan dari kitab suci. Itu mohon dicatat. Gitu. Sumbernya kitab suci. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, pada awal-awal perkembangannya, teologi ini kalau di dalam Islam, pendalilannya hanya dengan ayat-ayat Al-Quran. Gitu. Misalnya Tuhan itu Esa, ya dengan ayat Al-Quran, Qul huwallahu ahad, bahwa nanti di akhirat itu ada harus iman kepada hari akhir, ya kemudian kita cari ayatnya misalnya di Al-Baqarah dan seterusnya gitu. Jadi pengetahuan kita tentang teologi itu kita dapatkan dari kitab suci. Kemudian karena itu dalil-dalilnya apa itu nakli semuanya gitu ya di awalnya itu. Oleh karena itu orang sering menyebut yang begini ini sebagai akidah. Jadi kalau akidah itu di dalil-dalilnya ilmu tentang ketuhanan itu didalili dengan dalil nakli. Dalil nakli ya, dalil nakli. Gitu. Dalam perkembangan berikutnya, ketika kemudian kaum muslimin ini bersentuhan dengan filsafat pada abad-abad berikutnya, kemudian ada kesimpulan-kesimpulan filsafat yang kemudian bersentuhan dengan teologi. Gitu. Misalnya begini, ketika kaum muslimin, para sarjana muslim, para teolognya itu bertemu dengan filsafat, misalnya filsafatnya Aristo,
kemudian filsafatnya Plato dan yang lain-lain. Misalnya Aristoteles mengatakan begini, semua yang bergerak ini, gitu, pasti ada yang menggerakkan. Gitu. Setiap yang bergerak ini pasti ada yang menggerakkan. Anda ke sini, kita melakukan kuliah ini pasti ada yang menggerakkan sebelumnya, kemudian yang menggerakkan sebelumnya itu juga ada dan seterusnya. Pohon itu tumbuh sebelumnya pasti ada case, ada fenomena yang kemudian terus berlanjut terus gitu. Contoh yang lebih enak begini, misalnya di depan kampus kita itu, kampus 1 itu ada orang tabrakan. Maka kasus orang tabrakan itu punya sebab, gitu ya, punya sebab. Misalnya ada motor ketabrak angkot. Lah orang bertanya, kenapa kok angkotnya nabrak? Supirnya ngantuk, gitu ya. Kemudian kenapa supirnya ngantuk? Karena tadi malam begadang. Kenapa tadi malam begadang? Karena ada tetangganya yang hajatan. Kenapa tetangganya hajatan? Dan seterusnya dan seterusnya. Berangkai seperti itu. Nah, oleh karena kemudian kalau itu ditelusuri, kata Aristo, itu nanti tidak ada ujung pangkalnya, akan ada rangkaian sebab yang tanpa akhir. Nah, rangkaian sebab tanpa akhir itu tidak rasional, katanya. Itu tidak rasional. Supaya rasional dan bisa diterima, maka harus ada satu sebab yang tidak punya penyebab, gitu, penggerak yang tidak digerakkan. Nah, itu yang kemudian nanti disebut atau disimpulkan sebagai prime mover itu, penggerak pertama. Nah, ini filsafat Yunani seperti itu. Itu dikatakan Anda bisa pelajari dari Aristo ya, dari Aristo seperti itu. Nah, ketika orang kaum muslimin, para sarjana kita bertemu dengan pandangan-pandangan seperti ini, seringkali pandangan seperti ini dipinjam, gitu, dipinjam untuk membuktikan, untuk mendukung kesimpulan atau pengetahuan yang diberikan oleh Al-Quran tadi bahwa ada Tuhan. Nah, karena itu maka nanti ini dipinjam, maka filsafat Islam mengatakan Tuhan itu sama. Itu enggak asli Islam. Yang asli Islam itu ada Tuhan, kemudian nanti qul huwallahu ahad dan sebagainya itu. Nah, oleh karena itu, karena pengetahuan tentang Tuhan itu diperoleh dari kitab suci, tidak dari sains dan filsafat, maka Anda tidak mungkin menemukan jawaban atas pertanyaan apakah surga dan neraka itu ada. Pertanyaan itu Anda sampaikan kepada filsafat, pasti filsafat nggak bisa menjawab. Awalnya tentu ya, karena mereka nggak berbicara tentang itu, gitu. Sains juga nggak berbicara tentang surga neraka kan, gitu. Nah, filsafat juga awalnya tidak berbicara tentang surga dan neraka. Yang berbicara tentang surga dan neraka itu kitab suci, karena itu tema-tema seperti ini itu dimasukkan ke dalam teologi. Nah, pendalilannya jika semula itu didasarkan pada dalil-dalil nakli, kemudian sekarang ditambah dengan dalil akli. Jadi teologi itu metodenya ya begini, dalilnya Anda kan tahu sendiri itu, dalil ilmu kalam itu adalah dalil nakli dan dalil akli, gitu, digabungkan seperti itu. Kalau filsafat itu betul-betul spekulatif, dalilnya akli. Nah, jika tema-tema atau pengetahuan tentang Tuhan itu berasal dari kitab suci, kalau pengetahuan filsafat itu berasal dari alam, itu yang nanti bisa beririsan.
Misalnya awal sekali orang berfilsafat itu kan bertanya tentang dari mana ya semuanya ini berasal, alam semesta ini. Itu pertanyaan pertama dalam filsafat yang terus menggelinding sampai hari ini. Gitu. Jawabannya nggak ketemu-ketemu. Gitu. Terus saja mereka cari. Gitu. Jawaban pertama itu kayak mitos gitu, bahwa alam semesta ini berasal dari air, tanah, api, gitu kan? Kenapa air? Karena dalam diri manusia itu banyak airnya. Kenapa api? Karena dalam diri manusia itu ada panas. Kemudian kenapa tanah? Karena Anda kalau berkeringat itu ada tanahnya, seperti itu. Nah, sebelum filsafat yang rasional seperti ini muncul, dulunya yang ada itu mitos-mitos saja. Semuanya mitos, kehidupan para dewa, gitu. Kehidupan para dewa. Kehidupan para dewa itu ya didasarkan pada mitos, keyakinan akan sesuatu, kekuatan di luar diri manusia. Itu. Nah, karena itu maka kita kenal misalnya Zeus gitu ya, dewa dari segala dewa gitu. Dewa dari segala dewa. Kemudian kalau zaman dulu sebelum ada filsafat dan sains berkembang, kalau ada banjir, orang mengatakan kenapa terjadi banjir? Karena dewa marah. Nah, seperti itu ya. Gitu. Kenapa terjadi gunung meletus, ada erupsi? Karena dewa gunung marah. Kenapa ada tsunami? Karena dewa Baruna, dewa laut marah. Gitu. Nah, terus saja begitu. Jawabannya selalu mitos. Gitu. Nah, mitos ini memang jadinya mirip agama gitu. Itu nanti yang kemudian mengembangkan bercampur aduk karuan. Nah, ketika ilmu sudah berkembang, orang mulai berpikir tentang sebab akibat seperti Aristo tadi itu. Gitu. Tabrakan sebabnya ini, sebabnya ini, sebabnya ini. Gitu. Nah, ketika kemudian orang sudah mulai berpikir seperti itu, maka mitos-mitos ini mulai hilang. Kalau dulu orang mengatakan kenapa banjir, kemudian orang menjawabnya dengan mitos karena dewa marah. Gitu. Karena itu jawabannya supaya dewa nggak marah dibuat apa itu? Dibuat sesajen ya. Gitu. Dibuat sesajen. Semakin besar kemarahan dan kemurkaan Tuhan, sesajennya harus bertambah besar. Gitu. Kalau sekedar marahnya itu sedikit kecil, sesajennya kecil. Misalnya begini, ada seorang anak bermain di bawah rumpun bambu. Di bawah rumpun bambu. Kemudian pulang-pulang dia sakit. Gitu. Nah, orang tuanya mengatakan ini kesambet gitu ya. Nah, kesambet itu karena mitos seperti itu. Gitu. Nah, supaya nanti gak kesambet lagi, dikirimlah itu telur, ayam, pisang gitu ke bawah rumpun bambu itu. Gitu. Bawah rumpun bambu itu sesajen. Tetapi ketika nanti ada yang ketabrak begitu, sesajennya naik gitu. Lama-lama sesajen itu bisa dalam bentuk manusia. Seperti banjir masalah kuno yang terjadi di Mesir, supaya nggak banjir, orang mengorbankan seorang dara, seorang gadis yang masih perawan, gitu. Dikorbankan untuk itu. Nah, sains itu seperti ini, membongkari, melawan, menentang mitos-mitos seperti itu. Nah, dalam kategori ini pada akhirnya nanti sains dan filsafat ikut-ikutan berbicara tentang teologi, tentang teologi. Tetapi nggak akan mungkin bisa memberikan jawaban yang memuaskan, gitu. Semuanya teologi, sains dan filsafat itu tujuannya adalah memberikan keyakinan. Memberikan keyakinan. Semakin kuat keyakinan itu diberikan, semakin kuat pula keyakinan yang kita dapat. Mari saya tanya Anda, sebagai seorang Muslim, Anda yakin akhirat ada? Yakin. Yakin, Bro. Yakin. Yakin, Bro. Hakul yakin ya. Hakul yakin.
yakin. Nah, karena hakul yakin, tetapi ilmu dalil Anda kan pasti itu tadi dari kitab suci ya. Gitu. Nah, kitab Betul, suci itu, Ya betul. ya, kitab suci itu memberikan keyakinan yang luar biasa kuatnya bagi kaum muslimin yang jujur-jujur seperti Anda, tapi ya yang betul-betul yakin gitu. Memberikan kekuatan keyakinan yang sangat kuat sehingga nggak gampang digoyahkan. Kenapa begitu? Karena yang memberitahu tentang hari akhirat itu adalah Tuhan yang maha benar. Jadi kalau Tuhan yang maha benar telah memberikan informasi, maka informasi itu nggak bisa ditolak, nggak bisa ditentang. Karena apa? Karena yang memberikannya Tuhan. Gitu. Kalau hanya Pak Afif yang memberikannya informasinya, ya pasti nggak akan percaya lah, gitu. Nggak akan percaya atau paling tidak diragukan gitu. Tapi kalau sudah Tuhan, ya pasti kita terima. Nah, keyakinan ini loh sebetulnya yang harus didapat itu, yang dibutuhkan oleh manusia itu. Nah, ketika masalah Tuhan ini dibicarakan dalam filsafat, ikut-ikutan tadi itu, yang kemudian metodologinya dipinjamkan tadi itu, kemudian masalah ketuhanan menjadi begini, apakah Tuhan ada atau tidak? Gitu. Kalau nanyanya filsafat, jawabannya dengan logika, maka tetap saja akan ada dua kesimpulan, bisa tidak, bisa ada, bisa tidak. Akan selalu begitu, gitu. Akan selalu begitu. Jadinya seperti ayam dengan telur begitu. Itu, mari saya tanya Anda, duluan mana ayam dengan telur? Telur dulu, Prof, dari gunung turun. Ayam, Prof. Telur dulu ya, dari sarangnya burung gitu ya. Pertanyaannya, Ayam, Prof. iya, apakah mungkin ayam tidak begitu Ayam dari saja telur. tanpa telur? Kan nggak mungkin ya. Gitu. Nah, ini nanti di dalam filsafatnya kan itu saya lupa sebutannya itu, nanti saya sampaikan kepada Anda. Jika sudah seperti ini, gimana Anda anunya memutuskannya? Ke kitab suci kan? Betul, Prof. Betul. Betul kan? Misalnya beginilah, ada filsafat yang menolak adanya Tuhan, yaitu filsafat ateis dan agnostik. Tetapi ada juga para filosof yang mendukung tentang eksistensi Tuhan. Gitu. Anda berpihak kepada siapa? Pasti yang mendukung eksistensi Tuhan, Prof. Mendukung eksistensi Tuhan. Gitu. Kalau dalilnya itu hanya filsafat, maka orang-orang yang tidak mengakui eksistensi Tuhan pasti akan mengatakan gitu. Ini semuanya ini kan kayak emak gitu, kayak Darwin begitu. Semua yang ada di alam semesta ini bukan diciptakan oleh Tuhan, tetapi terjadi dengan sendirinya, gitu. Terjadi dengan sendirinya, secara kebetulan, gitu. Ini tema teologi loh yang kita bicarakan ya. Jadi dulu ada satu binatang satu sel, tumbuh, kemudian bercabang-cabang begitu. Salah satu di antara cabang itu disebut sebagai primata atau sebangsa monyet, tapi bukan monyet, primata ya. Primata. Kemudian primata ini berkembang-kembang, jadilah orang seperti Anda. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang apakah binatang satu sel yang pertama sebagai wujud pertama di alam semesta di dunia ini, itu siapa yang membuatnya gitu? Kalau itu Anda tanyakan kepada filsafat, dan filsafatnya adalah filsafat yang ateistik atau filsafat yang agnostik, maka mereka akan menjawab ya terjadi dengan kebetulan aja gitu. Gitu. Terjadi dengan kebetulan aja ada binatang satu sel seperti itu gitu. Nah, untuk semakin mempertegas itu, mari saya sampaikan kepada Anda. Ketika alam ini sudah diciptakan, kita itu nggak tahu awalnya kan.
Siapa yang tahu kawan kapan diciptakan, dengan cara apa asalnya? Kan nggak ada yang tahu. Ketika manusia kita semua berpikir melihat alam semesta ini, ya sudah seperti ini, gitu. Sudah seperti ini. Nggak tahu kita asalnya dari mana, siapa yang memulainya itu nggak tahu, gitu. Nggak tahu. Ibarat kita berada di satu lorong panjang gitu. Tiba-tiba ada bola memantul, ding 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 ding, ding gitu. Kita nggak tahu siapa yang ngelempar bola itu. Kita cari-cari nggak ada. Tiba-tiba aja pantul-pantul, kemudian berjalan terus bola itu entah kemana nanti, gimana akhirnya gitu. Kiamat gitu maksud saya akhirnya. Tetapi siapa yang melemparkan bola itu kita sama-sama nggak tahu, kata filsafat. Itu kata filsafat ya. Kita sama-sama nggak tahu, Anda juga nggak tahu. Ya seperti kata Bu Mega yang seringkali saya singgung itu loh. Bu Mega kan mengatakan, kita kan belum pernah ke alam akhirat. Bagaimana mungkin bisa mengatakan alam akhirat itu ada? Gitu. Kita mengatakan bahwa ada penciptanya, bahwa alam ini diciptakan oleh Tuhan. Gitu. Kapan Tuhan menciptakannya? Dimulai dari apa? Gitu. Nah, jika Anda menghadapi seperti ini, kita butuh teologi. Kita butuh kitab suci untuk memberikan keyakinan. Untuk memberikan keyakinan. Kalau sudah begitu ya, gitu. Kalau sudah itu disebutnya di Kant itu antinomi. Yang tadi itu, yang ayam dengan telur, dan yang ini tadi itu. Ini disebutnya antinomi. Yang tidak tahu mana yang duluan, mana yang belakangan, gitu. Nah, kalau sudah antinomi seperti itu, kan kita ini mencari keyakinan ya. Maka kita dukung pendapat kita bahwa Tuhan itu ada, di samping dengan tentu saja bukti-bukti logika, maka harus ada bagi teolog ini, bagi teolog bukan filosof, bagi teolog ya seperti saya beginilah, maka dibutuhkan kitab suci untuk mendukung keyakinan kita. Kitab suci berasal dari Allah yang maha benar, maka ini maha benar. Jadi kalau teologi seperti itu jalan pikirannya. Gitu. Nah karena itu kalau menggunakan filsafat tetap saja tetap bercabang dua begitu. Ada filosof-filosof yang kemudian menjadi teis, mengakui adanya Tuhan, seperti kemarin dalam kuliah kita singgung. Kemudian ada para filosof yang kemudian menolak tentang Tuhan. Anda punya enggak itu di internet Anda 7 juta buku itu gratis itu? Punya? Belum, Prof. Belum. Belum, Prof. Saya punya channelnya itu. Jadi saya downloadin aja buku-buku teologi itu banyak sekali. Di laptop saya itu ada sekitar 3.000. Sudah 3.000. Di sana itu 7 juta. Gitu, dan boleh kita ambil gitu. Nanti saya kasihkan beberapa pada Anda. Nah, ini pengantar kita di dalam memahami teologi itu. Jadi keyakinan yang diberikan teologi itu pertama kali bersumber dari kitab suci, kemudian difilsafati, gitu ya. Nah, filsafat itu hanya pinjaman, hanya untuk mendukung, menambah aja gitu, menambah keyakinan kita. Gitu. Oleh karena itu bagi kita filsafat itu bukan untuk untuk merongrong agama, bukan begitu. Gitu. Kalau di Barat kan filsafat itu dipakai untuk merongrong agama kan. Kalau kita di filsafat Islam, Ibnu Rus, Al-Ghazali, Al-Kindi, Ibnu Sina, Ar-Razi, semuanya itu menggunakan filsafat untuk memperkuat kesimpulan agama. Untuk memperkuat kesimpulan agama. Tetapi kalau di Barat, ya inilah uniknya dunia kita itu. Ada bagian-bagian tertentu yang di situ kitab suci para nabi diutus. Nggak ada tapi nggak tumbuh filsafat gitu.
yaitu misalnya di Timur Tengah lah gitu. Itu di Yerusalem, kemudian nanti Mekah, itu para nabi di situ. Tetapi filsafatnya kurang gitu atau tidak tumbuh. Nanti ada di bagian yang lain, Yunani, itu filosof semua gitu. Tidak ada nabinya gitu. Nah, sampai-sampai kadang-kadang orang mengatakan karena Socrates, Aristo, Buddha dan lain-lain itu hidup di masa sebelum Islam, maka ada yang berkesimpulan agak gampang-gampangan lah, mereka itu juga para nabi gitu. Para nabi yang salah-salah tidak sih, kalau nabi kan pakai wahyu ya. Kalau rasul pakai wahyu. Nah, filosof kan pakai akal gitu ya. Nabi filosof lah gitu. Nah, seperti ini ya struktur keilmuan kita itu. Struktur keilmuan kita, kemudian tadi itu metodologinya. Jadi awalnya itu menggunakan kitab suci, kemudian nanti didukung oleh filsafat, sehingga metodenya sekarang ada dalil nafik, tapi dari pengetahuan teologisnya itu semuanya bersumber dari kitab suci gitu, bersumber dari kitab suci. Karena itu yang namanya teologi itu ilmu tentang ketuhanan yang didalili dengan cara seperti ini. Saya istirahat dulu. Silakan Anda kita diskusikan. Terima kasih, Prof. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanya atau ingin menyampaikan mengenai teologi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Amung Ahmad. Ya, silakan Pak Amung. Assalamualaikum Pak Prof. Begini Pak Prof ya. Ulama dulu kan waktu zaman Abbasiyah itu yang mengarang kitab Hai bin Yakzan itu. Saya lupa namanya. Bukan Ibnu Taimiyah ya. Hai bin Yakzan. Ibnu Tufail. Ibnu Tufail betul. Ibnu Tufail kan mengarang Hai bin Yakzan itu. Beliau dengan inspirasinya dari cerita Nabi Ibrahim itu berusaha mengawinkan ya, menikahkan bukan, mengawinkan antara filsafat dengan agama. Ya. Nah itu apakah itu bisa seperti itu, Prof? Tapi saya mengutip dalam Al-Quran nih, Prof. Allah kan mengatakan dalam Al-Quran, apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Itu kan menurut saya itu adalah pemikiran logika filsafat gitu. Apakah kamu kira aku main-main membuat kamu itu ke dunia? Pasti ada sesuatu. Jadi manusia itu kan diciptakan dengan akal dan sebagainya. Pasti ada sesuatu dan kamu akan dikembalikan. Nah itu apakah filsafat dalam agama atau jawaban terhadap para filosof yang pemikirannya liar seperti itu? Yang artinya ya seperti tadi ya, seperti Pak Prof katakan tadi, seperti bola menggelinding, tapi tidak tahu siapa yang menggelindingkannya. Berarti sebenarnya mereka tidak bertemu dengan Tuhannya seperti itu kan, tidak tahu. Tapi kita kan sudah ada penuntunnya yaitu kitab seperti itu, kitab suci gitu. Jadi apakah itu filsafat dalam agama atau memang Tuhan berfilsafat seperti itu yang saya katakan ayat tadi. Dan Hai bin tadi Ibnu Tufail seperti itu. Iya, baik. Jadi begini, kalau cara berpikirnya seperti Anda ya pasti begitu ya, pasti begitu. Jadi bedanya filosof Muslim atau pemikir Muslim seperti Anda semuanya ini, belum jadi filosof itu sudah Muslim dulu, itu bedanya. Sudah membaca Al-Quran dulu. Jadi informasi pertama tentang ilmu pengetahuan kita dapatkan dari Al-Quran. Itu kalau dulu, zaman dulu. Berbeda dengan sekarang. Jadi ilmu tentang Tuhan, ilmu tentang akhirat, baik buruk, boleh, tidak boleh, halal, haram. Misalnya halal, haram ini. Nah, filsafat itu enggak pernah mengatakan halal, haram. Sains juga enggak mengatakan halal, haram. Yang ada itu etika. Gitu. Yang ada itu etika, boleh, tidak boleh, berbahaya, tidak berbahaya, yang berbahaya dihindari, yang bermanfaat diambil gitu. Nah, itu kalau Muslim ya, kalau pemikir Muslim, filosof Muslim itu sebelum dia menjadi pemikir, kata Ibnu Khaldun ya, sudah Islam terlebih dahulu, itu sudah mengenal Tuhan terlebih dahulu, sudah punya bekal Al-Quran, bahkan bekal Sunnah Rasul juga kan,
Gitu. Beda dengan kita, para filosof Yunani itu murni berangkat dari pikiran-pikiran rasional aja gitu. Semuanya dari pemikiran rasional, sehingga hasilnya seperti tadi. Kalau Anda mengatakan am hasibtum, apakah engkau mengira bahwa semuanya ini dijadikan oleh Allah sia-sia? Itu kan kata Anda, gitu kan? Oke lah begini, alam semesta ini teratur begitu baik gitu ya, begitu baik, sehingga orang mengatakan nggak mungkin lah kalau ini nggak ada yang menciptakan gitu. Saya sendiri selalu berpikir begitu, selalu melihat alam, kemudian alam ini kayak begini rumitnya, kayak begini kompleknya, kayak begini indahnya, kayak begini luar biasanya. Saya selalu, hati saya itu mengatakan, hati saya mengatakan, ya nggak mungkin lah yang seperti ini nggak ada yang menciptakan. Bola itu nggak mungkin lah mantul-mantul begitu tanpa ada yang melemparkan gitu. Ya sekarang pertanyaannya bagi para filosof, iya emangnya siapa? Kalaupun Anda mengatakan itu, siapa yang melemparkannya? Gitu. Nah apalagi kalau positivisme itu harus tahu betul bentuknya, gitu. Harus tahu betul bentuknya. Tetapi apa yang Anda katakan, Anda kemukakan siapa Hai bin Yaqdhan tadi, itu kan Ibnu Tufail itu menulis sebuah novel. Hai bin Yaqdhan itu, Hai itu hidup, bin Yaqdhan sadar, hidup dan sadar gitu loh. Nah, itu bercerita tentang seorang bayi yang dilemparkan oleh orang tuanya, ibunya, kemudian dibawa ke laut. Itu Nabi Musa itu kan? Itu diambil dari Nabi Musa, tetapi kelanjutannya tidak. Gitu. Kemudian bayi itu terdampar di suatu pulau yang tidak ada penghuni manusianya, Lalu bayi itu diselamatkan oleh seekor rusa, lalu disusui, kemudian diajak dikasih makan dan sebagainya sampai besar. Nah, ketika ibunya ini yang sang rusa ini mati, itu sedih banget ini Hai bin Yaqdhan ini. Kenapa ibuku kok mati gitu? Dari mana? Apa yang hilang dalam diri ibuku ini kok sampai mati gitu? Jadi kalau ada binatang mati, itu pasti ada sesuatu yang hilang. Itu menurut dia. Lalu dibelahlah itu, dicari oleh Hai bin Yaqdhan itu. Apa ini yang hilang? Nah, sejak itu dia terus mencari begitu, mencari, kemudian itu yang pertama ya, mencari terus sampai akhirnya seperti Nabi Ibrahim gitu. Sampai akhirnya ketemu Tuhan. Jadi tanpa ada kitab suci pun sebenarnya manusia itu potensial untuk menemukan Tuhan. Kalau menurut filsafat Hai bin Yaqdhan begini. Tetapi Anda harus ingat, novel yang sama yang juga dipengaruhi oleh Hai bin Yaqdhan ini, itu Robinson Crusoe itu loh. Robinson Crusoe yang di barat itu, yang ditulis oleh Defoe itu, kalau Defoe itu bercerita tentang hal yang sama. Nah, kalau di Robinson Crusoe itu orang yang terdampar itu bukan memandang ke langit, tetapi memandang ke bawah, mencari batu gitu, kemudian mencari makanan, kemudian membuat ketepel, kemudian membuat meja dan sebagainya. Artinya orang Barat ini kalau dibiarkan begitu, dia itu materialis gitu, materialistik lah pandangannya gitu. Mencari di bawah itu kalau Robinson Crusoe itu kita jadikan sebagai cara pikir orang Barat, ya begini. Oleh karena itu Barat dalam sains maju sekali karena begitu mereka seperti itu, tetapi nggak ketemu Tuhan gitu. Kalau Hai bin Yaqdhan ketemu Tuhan, dia nggak membuat meja, dia nggak membuat ketepel gitu.
dia nggak meneliti batu dan seterusnya gitu. Jadi tetap aja ada dua begini itu mereka itu. Oleh karena itu ada cara pikir barat, ada cara pikir timur yang dulu selalu dipertentangkan, yang kalau sekarang nggak boleh, harus dipertemukan gitu. Apa yang di barat itu. Jadi kalau kata Maslow itu begini, Barat dan Timur itu punya budaya masing-masing. Ketika orang Timur mengembangkan budaya spiritual, moralitas dan spiritualitas, itu bukan berarti mereka nggak punya potensi untuk sains dan teknologi gitu. Tetapi menguatkannya di sebelah sini. Sementara orang Barat memberi tekanannya itu pada sains dan teknologi, tidak pada. Nah, karena itu kayaknya agak bertentangan. Nah, sekarang ini orang berusaha untuk mempertemukan kedua kubu ini. Nah, dengan begitu maka Hai Ben Yakdon itu dengan Robinson Crusoe itu pasangan aja gitu ya. Itu pasangan yang harus dipertemukan. Harus dipertemukan. Jadi kalau kaum muslimin seperti kita, seperti Anda, itu manusia itu potensial untuk mengakui adanya Tuhan. Gitu. Kan ketika kita semuanya diciptakan di alam darroh dulu, Tuhan berkata, gitu, alastu birabbikum, gitu ya. Kemudian kita semua menjawab, qalu bala syahidna, gitu. Apakah aku ini Tuhanmu? Kemudian kita semuanya menjawab, ya engkau adalah Tuhanmu. Itu sudah di alam sana sebelum turun ke dunia ini. Jadi potensi keberagamaannya tinggi gitu. Jadi manusia itu punya potensi berketuhanan. Gitu. Berketuhanan. Tetapi nanti tetap aja ada yang menentang begitu. Kalau itu tetap filsafat yang digunakan. Jadi maksud saya, filsafat itu tidak memberikan keyakinan, tetapi memberikan keraguan-keraguan yang terus-menerus ya, tetapi terpuji gitu loh. Usahanya keraguan itu dipakai untuk mencari keyakinan. Gitu. Yang ditemukan keyakinan sementara gitu terus-menerus sampai hari ini. Oleh karena itu masalah ketuhanan sampai hari ini juga masih dibicarakan orang. Surga neraka masih dibicarakan orang. Gitu. Oke ya, Among ya. Itu sekedar tambahan saya. Terima kasih Silakan Pak, yang lain. pencerahannya. Masya Allah. Ya. Terima kasih Pak Prof. Sebelumnya mungkin sebelum dari Ya. teman-teman mungkin dari Prof Munir ada menyampaikan sesuatu. Lanjut dulu. Oke, silakan Pak Munir. Ya. Lanjut dulu, Prof. Belum begitu Silakan, dari ya. awal. Mungkin dari teman-teman yang lain yang ada yang perlu didiskusikan atau menyampaikan sesuatu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini? Atas nama siapa ini, Kang? Amin. Pak Amin Hamdani. Pak Amin. Ya. Amin Hamdani. Terima kasih kepada Pak Wasik juga kepada Prof yang telah memberikan gambaran tentang teologi kitab suci, teologi yang berasal dari kitab suci. Ini tentang eksistensi Tuhan pada persoalan filsafat klasik yang bertanya tentang eksistensi Tuhan atau Tuhan itu apakah ada dan tidak. Saya rasa dalam konteks modern ini tidak lagi berbicara tentang apakah Tuhan ada atau pencarian tentang Tuhan, tetapi mungkin pada teologi kontemporer itu kita lebih bertanya pada eksistensi Tuhan dalam kehidupan. Apakah Tuhan dirasakan memiliki peran dalam kehidupan kita, misalkan dalam konteks sosial, atau misalkan dalam hal apapun seperti dalam teologi lingkungan, misalkan gitu. Sehingga orang ketika melakukan sebuah aktivitas
itu betul-betul merasakan adanya kekuatan dorongan yang berasal dari Tuhan, atau ketika melakukan sebuah pelanggaran adanya kekhawatiran atau ketakutan karena apa yang dilakukan akan ada pertanggungjawaban. Mungkin yang lebih dirasakan itu, apakah eksistensi Tuhan dalam kehidupan itu betul-betul harus dirasakan memiliki peran gitu. Lebih jauhnya seperti itulah, bukan bertanya lagi tentang apakah Tuhan ada, apakah alam diciptakan oleh Tuhan. Bagi saya atau bagi kita persoalan itu sudah selesai. Tapi apakah Tuhan itu memiliki peran dalam kehidupan? Nah, itu mungkin sensasi-sensasi seperti itu yang mencoba harus digali dan dirasakan sehingga betul-betul ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Begitu, Prof. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Amin ya. Ya, jadi begini Pak Amin. Ini saya kutip Ibnu Taimiyah aja ya. Ibnu Taimiyah itu menyerang betul tentang teologi begini ini. Gitu. Teologi itu berbicara tentang berbagai macam konsep yang sangat rumit tentang apa itu? Tentang atom, tentang apa gitu. Sesuatu yang tidak terpisah-pisah dan seterusnya begitu. Itu kata Ibnu Taimiyah dan juga para teolog modern antara lain seperti Ikhwanul Muslimin gitu, itu nggak ada gunanya ilmu kalam atau teologi seperti itu gitu. Nggak bisa membuat orang menjadi baik gitu. Saya ingatkan Anda ya, Abu Hanifah, imam mazhab yang pertama itu tadinya itu seorang teolog, menulis kitab Fiqhul Akbar. Fiqhul Akbar itu tentang teologi, tentang akidah gitu, macam-macam, bagus di situ. Kemudian sekali waktu dia mendatangi pengajian salah seorang kawannya, saya lupa siapa orangnya, siapa namanya maksud saya. Kemudian di situ dia mendengar orang-orang itu bertanya semuanya tentang hukum-hukum fikih gitu. Bagaimana ini hukumnya? Nggak ada satupun yang bertanya tentang kalam, tentang teologi itu. Nah sejak itu Abu Hanifah itu pindah profesi lah gitu, dari teolog dari mutakalim menjadi fuqaha. Beliau mendalami ilmu fikih, akhirnya menjadi pendiri madhab yang pertama dalam Islam, yaitu madhab Hanafi itu, Abu Hanifah itu. Nah, Ibnu Taimiyah tadi mengatakan seperti itu nggak ada gunanya gitu. Kalaupun ia mau menghadirkan Tuhan, membicarakan Tuhan tentang sifat dan sebagainya, kata Ibnu Taimiyah harus fungsional. Harus fungsional betul. Dalam arti kehadiran Tuhan itu harus Anda rasakan betul-betul di alam dunia ini, di alam profan ini. Gitu. Misalnya begini, Tuhan itu maha pemberi rizki gitu ya. Nah, kalau Anda percaya Tuhan itu maha memberi rizki, maka harus Anda bisa membuktikannya di sini. Gitu. Dengan ini, dan harus Anda rasakan betul bahwa Anda itu, rizki Anda itu berasal dari Tuhan dan sebagainya begitu. Kalau Tuhan maha kuasa, maha pencipta, sifat itu harus bisa kita rasakan di sini, fungsional seperti itu. Gitu. Nah, oleh karena itu makanya kuliah dengan Anda ini senang saya. Gitu. Ini kan nanti kita bicarakan di depan, apa minggu depan, apa minggu kapan gitu. Gitu. Itu kan seperti teologi pembebasan gitu kan. Gitu. Yang dulu saya pernah sebut apa di angkatan ini, apa di angkatan yang lalu,
nanti kita sampai pada pembicaraan itu bahwa teologi itu kemudian berkembang dituntut seperti ini gitu. Itu nanti ada teologi fungsional seperti itu. Jadi nggak ada gunanya lah Anda berbicara begini-begini itu kalau kemiskinan masih terus saja ada, kesenjangan sosial ada, penindasan terus terjadi, kezaliman semakin marak. Nggak ada gunanya Anda berbicara tentang Tuhan begitu. Nah, karena itu, maka teologi itu harus turun ke dunia. Nah, karena ada fenomena seperti itu, maka teologi yang semula itu apa itu? Teosentris lah gitu ya. Yang pusatnya itu Tuhan, kemudian ditarik ke bawah menjadi homosentris. Menjadi sekarang pusatnya manusia. Tadinya mau kita bicarakan di depan. Di belakang nanti nyusul. Tapi nggak apa-apa, kita mulai saja. Jadi nanti menjadi homosentris gitu. Itu sudah dimulai dari zaman Mu'tazilah sebenarnya. Kemudian disusul oleh Syiah gitu. Begini, supaya lebih terang sehingga Anda nanti kita selesai itu nggak membawa pertanyaan besar tapi tinggal kecil-kecil saja gitu. Dulu kan Sunni itu berbicara tentang sebelum Sunni berbicara tentang sifat-sifat Tuhan gitu ya. Nah itu sifat-sifat Tuhan itu tadinya kan abstrak, apalagi Mu'tazilah gitu. Mu'tazilah itu Tuhannya itu Tuhan abstrak sekali gitu. Tuhan yang nggak bisa dipahami lah kata Asy'ari itu. Nah karena itu maka supaya lebih personal, lebih kelihatan ketuhanannya, Imam Asy'ari itu membuat sifat 20 itu gitu. Kalau Mu'tazilah kan tanpa sifat kan, menolak sifat gitu. Tuhan itu nggak punya sifat. Kalau nggak punya sifat kata Asy'ari, sulit difahami apalagi orang awam gitu. Lantas dibuatlah sifat 20 itu. Anda jangan bertanya sifat 20 itu apa mencakup semuanya. Ini suatu usaha untuk menjawab suatu problem yang karena itu jasa Asy'ariyah itu salah satu diantaranya membuat Tuhan itu menjadi personal gitu loh. Tuhan itu menjadi personal, menjadi bisa dipahami dengan mudah. Nah, Ibnu Taimiyah juga begitu. Lah nanti karena itu, maka nanti akan ada teologi-teologi fungsional seperti ini. Nanti, sehingga hari ini juga teologi itu kalau sebelum Mu'tazilah itu menambahkan satu teologi yang sangat bagus itu, keadilan. Keadilan itu ditambahkan menjadi salah satu rukun iman gitu kalau di Mu'tazilah itu. Sehingga kalau orang itu nggak berlaku adil, bukan seorang mukmin. Kemudian harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan bagian kawan-kawan yang di situ di dakwah gitu ya. Kemudian keadilan itu di syariah gitu. Nah, oleh karena itu maka nanti menjadi begini, turun menjadi kalau di Katolik itu ada teologi liberasi, teologi pembebasan itu loh yang di Amerika Latin. Nah, nanti di dalam Islam sama, cuma namanya enggak teologi pembebasan. Oke, memang begitu, Pak Amin. Silakan. Ya, terima kasih Prof atas penyampaiannya. Mungkin ini ada. Halo. Kedengaran suara saya? Oh, kedengaran Prof. Silakan. Tambahan Ya, Pak saja. Munir. Saya menambahkan ya, ini pertanyaan yang sering muncul dalam kehidupan kita, terutama ketika berkaitan dengan situasi-situasi rumit seperti sekarang ini. Terutama
peristiwa yang dianggap oleh banyak manusia bencana dan lain sebagainya, maka di situ sering muncul pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Nah, misalnya karena Tuhan itu Maha Mengetahui, Maha Kuasa, kemudian dan seterusnya, kita ambil kasus COVID-19. Apakah dengan kekuasaannya Tuhan tidak bisa mencegah terjadinya COVID? Toh Tuhan juga sudah tahu. Apalagi Tuhan itu Maha melindungi hamba-hambanya yang soleh. Kan begitu. Nah, dulu konon tuh di Yahudi, pertanyaan serupa itu sama dan dilakukan secara protes ketika tentara Nazi mau menembak mereka. Mau menembak mereka, orang-orang Yahudi itu berdoa, Tuhan, kami ini anak-anak-Mu mau ditembak, apakah kami ini dibiarkan saja? Nah, muncullah itu pertanyaan, di mana peran Tuhan? Saya sudah berdoa, saya sudah menjadi anak Tuhan, dan seterusnya itu. Nah, ini seringkali terjadi. Nah, kerumitan semacam ini sebenarnya dikarenakan ada pemutusan sebab yang dalam tradisi filsafat disebut dengan 4 sebab. Nah, tentu kita tidak bisa memahami suatu peristiwa itu hanya dari satu sebab saja. Ya, betul. Ada 4 tingkatan sebab yang dikemukakan Aristoteles misalnya. Yang pertama ada sebab material, ada sebab efisien, ada sebab formal, dan yang terakhir disebut dengan final cause atau prima causa itu. Nah, kalau kita melihat satu peristiwa dengan memutus salah satu dari sebab itu, maka tidak akan ketahuan peran Tuhan itu. Nah, oleh sebab itu, Al-Ghazali termasuk mengkritik fisika jika tidak dikaitkan dengan sebab yang lebih tinggi. Itu pasti tidak percaya Tuhan kalau fisika hanya berhenti pada sebab efisien. Nah, misalnya begini, kalau jawaban dokter misalnya, kenapa Presiden A ini meninggal? Oh, karena penyakit kanker. Nah, kata Al-Ghazali, ini akan menjadikan orang tidak percaya pada Tuhan. Karena kenapa? Karena melihat sebab hanya pada sebab efisien. Nah, itu. Termasuk kemarin saya berdiskusi dengan kelas S2, kebetulan ada dokter. Saya tanya, dokter pernah nggak melihat bagaimana sih Tuhan itu meniupkan ruhnya ke dalam bayi, ke dalam embrio? Wah, katanya, secara ilmu kedokteran belum ketemu, Pak. Nggak pernah terpotret. Walaupun embrio itu di dalam tabung dan diawasi 24 jam. Nah, jadi bagaimana menjelaskan misalnya wanafaktu fihi mir ruhi. Nah, aku tiupkan ruh itu. Nah, ini jadi persoalannya bukan persoalan melihat secara parsial, tapi kalau secara parsial pasti kesimpulannya tadi itu, maka Tuhan seolah-olah tidak memiliki peran. Tetapi kalau kita mengikuti sebab minimal yang dikemukakan oleh Aristoteles lah, maka kita akan sampai pada sebab tertinggi. Dan sebab tertinggi itulah yang kemudian akan kita ketahui bahwa peran Tuhan di situ ada. Nah, kalau diputus maka tidak ada. Sebagai misal begini,
Saint Anselmus itu kan terkenal dengan argumen ontologisnya tentang adanya Tuhan, yang mengatakan Tuhan itu apa? Zat yang tanpanya sesuatu yang lain mustahil ada. Nah, jadi kalau kita sampai pada kesimpulan itu, maka akan kelihatan bahwa yang ada itu ini yang lagi rame juga tentang pidato Kiai Said Agil itu kan, ketika berbicara tentang yang ada itu. Nah, yang ada itu katanya ya ada, bukan didahului dengan tidak ada, tapi yang ada, kemudian yang tidak ada bisa diadakan dari yang ada. Nah, bahkan kata ada itu sendiri adalah belakangan daripada yang ada itu. Karenanya ya saya melihat bahwa ini kita bagaimana melihat peran Tuhan itu, ya tentu tidak bisa melihat dari satu sebab saja. Satu sebab saja. Karenanya Al-Ghazali itu saya tadi membaca dari kutipan Hilyatul Aulia itu, kalau Allah itu menghendaki suatu kebaikan, maka Tuhan akan menutup perdebatan. Tapi kalau Tuhan menghendaki satu keburukan, maka akan membuka perdebatan sehingga tidak dilakukan karena debat terlebih dahulu, dan itu tidak selesai. Maka Al-Ghazali misalnya menyusun kitab itu secara sistematis dalam teologi. Kalau tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, jangan menggunakan ilmu kalam, karena ilmu kalam itu adalah debat. Kalau orang debat biasanya akan memilih yang ringan-ringan saja. Artinya apa? Melaksanakannya itu menjadi bisa tertunda dan lain sebagainya. Sehingga dia menyarankan kalau mau dekat dengan Tuhan, jangan mengikuti kalam, tapi ikuti saja al-maqsad al-athna syarhu asma'illahil husna. Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dengan asmaul husna, penuh kesadaran, penuh perenungan, dan itu akan mendekatkan diri kepada Tuhan, kata Al-Ghazali. Tapi kalau dengan ilmu kalam, debatnya terus, kapan mendekatkan diri kepada Tuhannya. Nah itu. Nah disinilah saya kira pertanyaan Tuhan memiliki peran dalam kehidupan, ya tentu luar biasa kalau dilihat secara menyeluruh. Tapi kalau dilihat secara parsial, bisa jadi tidak kelihatan. Tidak kelihatan itu berarti bukan tidak ada. Tidak ada, ada. Hanya tadi itu, kalau kita lihat pada sebab yang lebih tinggi, dan seterusnya. Baik, mungkin itu tambahan saja. Mohon maaf. Terima kasih. Mohon. Terima kasih, Bob. Disilakan Ibu Marni yang sudah mengangkat tangan untuk menyampaikan. Terima kasih, Mas Wasid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua yang kita bicarakan adalah isi Al-Quran, kan? Isi Al-Quran, dan kita yakin, dan keyakinan kita umumnya yang saya tahu karena kita Islam warisan. Orang tua kita, nenek moyang kita udah Islam, ya kan? Itu berdasarkan Al-Quran. Pertanyaan saya, pertama, di Al-Quran itu disebutkan juga Nabi itu nggak bisa baca, oke? Terus sejarah bangsa Arab waktu itu, waktu Nabi sebelum Islam, pra-Islam sampai Nabi lahir, itu mereka hidup nomaden.
Tidak ada waktu untuk belajar, bahkan tidak ada sejarah mengatakan ada sekolah di situ. Nah, tiba-tiba saja ada yang bisa menulis. Seperti Umayyah bin Sofyan. Terus, oke, kita terima. Ada yang menulis Al-Quran. Kemudian Utsman bin Affan membuatnya jadi buku, jadi Al-Quran, satu kodifikasi. Oke. Terus, Abbasiyah hancur dan dihancurkan semua buku itu. Dihancurkan semua ilmu pengetahuan, bahkan sarjana-sarjana ilmuwan dibunuh, gitu loh. Nah, waktu itu belum ada revolusi industri, belum ada percetakan. Buku-buku di ibu kota Islam, Baghdad, habis musnah, termasuk ilmuwannya juga. Nah, dari mana kita dapat Al-Quran yang benar? Bagaimana kita bilang Al-Quran ini tidak bisa dirubah-rubah? Apakah tidak ada kemungkinan setelah Mongol menghancurkan ibu kota Islam, Abbasiyah itu, terus orang tulis lagi Al-Quran seperti yang dia mau, begitu. Oh, seperti yang bukan seperti yang dia mau, mungkin seperti yang dia tahu, gitu loh. Nah, terus sekarang yang kita bicarakan isi Al-Quran itu kan. Nah, bagaimana kita bisa meyakinkan diri kita bahwa memang cerita Al-Quran itu, terlepas dari nurani kita ya, cerita yang ada di Al-Quran itu benar adanya. Mohon pencerahannya Profesor Afif dan Dr. Munir. Karena saya memang lagi mencari Tuhan. Itu dicetak di mana? Siapa yang mencetaknya sesudah Baghdad hancur? Apa tidak mungkin orang yang membuat baru itu, waktu itu belum ada percetakan loh, yang membuat baru itu ditulisnya seingatnya dia. Atau ada juga pihak-pihak yang ngarang sebagian. Misalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian, Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari Prof. Munir atau Prof. Afif. Silakan Pak Munir. Ya, terima kasih pertanyaannya Bu Marni. Kalau jawaban agamanya kan sudah dijamin itu kan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzu. Bentar, Bro. Itu dijaminnya, Bro mengambilnya kan dari Al-Quran. Ya. Pertanyaan saya, Al-Quran yang kita terima sekarang, itu cetak aslinya, apa benar asli gitu loh. Karena Baghdad dihancurkan oleh Mongol sehancur-hancurnya, sampai ilmuwannya juga dibunuh, gitu loh maksudnya. Sesudah Baghdad hancur, itu bagaimana kita yakin itu Al-Quran seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, gitu loh pertanyaannya. Yang sebutkan tetap di Al-Quran, toh? Iya, ini kan jawaban keagamaannya, versi agamanya kan, bahwa kalau merujuknya ke Al-Quran, kan orang ulama biasanya jawabnya pakai dalil Al-Quran dulu. Nah itu sudah jelas kan gitu. Sekarang bagaimana historisnya kan itu. Nah pertama ini kita bicara otentisitas Al-Quran. Yes. Oke, otentisitas Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu yang sampai hari ini itu otentik. Otentik. Pertama harus diakui bahwa ketika Baghdad diserang oleh Mongol, pasukan Mongol, hancur semua. Kemudian tinggal yang tersisa, apakah penghafal Al-Quran kemudian sama juga hilang? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Betul, Al-Quran itu kalau tidak salah pertama kali dicetak itu di Jerman, bukan di negara Islam atau negara Muslim atau di Timur Tengah, bukan, tapi di Jerman. Nah, tetapi tradisi cetak itu kan dasarnya adalah dari manuskrip yang ditulis.
Nah, yang ditulis. Nah, jadi selain penghafal Al-Qur'an ada apa namanya manuskrip yang terkenal itu kalau tidak salah manuskrip Son'a itu banyak menceritakan tentang itu. Nah, di sini. Nah, sebelum ke sana saya akan lihat ada beberapa tulisan orientalis yang menyebutkan memang ada beberapa ayat Al-Qur'an itu dari penghafal yang tidak dimasukkan ke dalam mushaf. Itu ada riset itu yang ditulis oleh orientalis. Saya juga waktu itu membaca, seru juga ini. Misalnya ada cerita bahwa si sahabat siapa yang kemudian katakanlah pernah mendengar Nabi menerima wahyu ini, tapi itu tidak dalam tanda petik dimasukkan ke dalam mushaf yang kita kenal sekarang. Nah, itu ada. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melihat jaminan otentisitas itu dari para hufat tadi. Hufat ini sebagaimana kita maklumi disebar tidak hanya pada satu tempat. Misalnya Baghdad dihancurkan kemudian selesai semua, kan tidak. Nah, para hufat inilah yang kemudian memelihara itu. Nah, ketika dicetak, nah, tentu melibatkan para hufat itu. Nah, di sini. Jadi ada, kalau saya tidak ada upaya yang sangat ketat untuk melacak kesahihan dan otentisitas ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an itu. Dan di samping para hufat tadi, yaitu banyak sekali sebenarnya ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah ditulis. Ya, kita ingat yang pertama itu kan, ketika Al-Qur'an ditulis kan pada masa Abu Bakar itu. Nah, atas usul Umar kemudian ditulis dan disebar tidak hanya ke satu tempat, tapi ke beberapa tempat. Makanya nanti ini akan melahirkan perbedaan qiraat, tanda-tanda dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian berkembang menjadi disiplin ilmu tersendiri. Nah, jadi itu. Nah, kalau ditanya misalnya apakah 100% itu ya 100% sesuai yang diterima oleh Nabi, ini kan berdasarkan periwayatan. Nah, periwayatan ini tentu selalu didasarkan pada kaidah-kaidah, sama dengan ketika hadis gitu kan. Nah, hadis itu disebut sahih dan sebagainya kan berdasarkan sanad dan seterusnya. Nah, itu. Nah, sampai hari ini sepengetahuan saya tidak ada itu yang melakukan studi kritik terhadap ini orientalis tadi gitu sampai hari ini. Nah, jadi ketika Al-Qur'an itu kemudian sampai kepada kita, disinilah berlaku otoritas tadi itu. Otoritas artinya orang-orang yang punya otoritas untuk menjaga itu, ini juga bermain di situ. Artinya kita saja mencetak Al-Qur'an itu kan butuh yang namanya tashih. Nah, hanya mungkin ketika sudah modern dibentuk lembaga tashih dan sebagainya.
Nah, pada saat itu bagaimana ya? Para ulama inilah yang mencoba untuk memelihara dengan berbagi hafalan dan lain sebagainya. Itu jawaban saya, Bu Marni. Terima Prof. Hafif, kasih. mangga. Ya, saya nambahkan aja Bu Marni. Ya, Ini kan berkaitan dengan sejarah Al-Quran ya. Berkaitan dengan sejarah Al-Quran. Itu ada satu buku bagus sekali yang ditulis oleh Mustafa Al-Aqdami. Ada yang versi bahasa Inggris, ada yang versi bahasa Arab. Kalau nggak salah juga sudah diterjemahkan, tapi saya sudah, Prof. Nah itu tolong dibacalah, itu sekali, bagus sekali itu. Mustafa Al-Aqdami itu dipuji oleh orang-orang Barat juga kok penulisan itu. Ya. Kalau Bapak punya, saya bisa pinjam kah? Boleh, boleh. Nanti saya kasih yang versi Inggrisnya ya Bu ya. Kalau bahasa Indonesianya sedang saya cari. Gitu. Ibu di mana ini? Di Bekasi, Pak. Oh, Bekasi, boleh, boleh. Nanti saya carikan yang bahasa Indonesia supaya jelas semuanya, Bu. Gitu. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Mundir juga itu nanti ada sejarahnya, bahwa di situ manuskripnya masih ada, sekarang pun masih ada, dan seterusnya. Oke, nanti saya pinjamin, Bu. Insya Allah. Terima kasih, Pak. Ya, mungkin saya sedikit lagi, Pak, tentang Asariyah itu ya. Sedikit lagi. Jadi saya membaca setelah Mu'tazilah dikejar-kejar oleh penguasa, si Asy'ari ini yang tergabung dalam Mu'tazilah, dia membentuk melahirkan Asy'ariyah. Nah, di buku yang saya baca, Asy'ari ini karena ketakutan mau dibunuh oleh penguasa, dia keluar dari Mu'tazilah buru-buru. Dia bentuklah apa yang baru. Nah, sekarang dia merumuskan 20 sifat Tuhan. Bagaimana kita yakin gitu. Bagaimana kita yakin orang daripada ditangkap, aku mundur aja deh. Nah, misalnya gurunya FPI tuh, udah FPI diburu, dia enggak jadi FPI, dia jadi NU langsung seperti itu. Mohon pencerahannya, Prof. Iya, jadi Bu, memang dulu Mu'tazilah itu pernah melakukan inkuisisi. Inkuisisi itu mihnah. Jadi para ulama yang tidak setuju dengan pandangan Mu'tazilah itu tidak boleh menjadi qadhi, tidak boleh menjadi hakim. Gitu kalau sekarang. Jadi sebut sajalah kalau sekarang, mohon maaf ya kalau saya gunakan untuk istilah di Indonesia. Orang yang jadi pegawai negeri itu harus Pancasilais gitu. Nah, yang tidak Pancasilais nggak boleh. Gitu. Dulu pernah terjadi seperti itu. Sehingga muncul kekacauan di masyarakat karena Mu'tazilah melakukan pemaksaan dengan menjara, dengan memukuli dan sebagainya. Oleh karena itu ada kekacauan di tengah masyarakat. Ini yang benar yang mana gitu. Nah, karena Asy'ari melihat kekacauan seperti itu di masyarakat, maka dia berpendapat masyarakat ini harus ditenangkan, harus diberi teologi yang sesuai dengan tingkat mereka. Gitu. Mu'tazilah itu kan teologi tingkat tinggi, Bu. Hanya orang-orang yang gampangnya mohon maaf ya, orang-orang yang well educated lah gitu, yang bisa memahaminya dengan baik. Sementara kalau ini kan enak, apalagi kalau diapalkan, Bu. Wujud kita mbako malawatul lilaudisi. Nah, seperti itu. Itu bisa bagi orang-orang awam bisa memberikan ketenangan seperti itu. Ini juga, Bu, itu harus kita baca sejarahnya. Ada juga buku Al-Milal wan Nihal, tetapi dalam bahasa Arab belum ada terjemahannya. Kemudian nanti Tarikh Al-Firaq Al-Islamiyah itu juga ada. Baik Bu, itu segera tambahan saya aja ya. Terima kasih, Prof. Ya, oke.
Saya undur diri ya. Saya pamit. Iya, Prof. Ya, Prof. Terima Terima kasih banyak, Prof, sebelumnya. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Prof. Enggak, Prof. Hatur nuhun. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi Bu Marni tentang Asy'ariyah tadi. Asy'ariyah ini kan muncul yang sebelumnya dia menganut Mu'tazilah. Ya, Prof. Afif ya. Penganut Mu'tazilah. Baru pada usia 40 tahun dia keluar dari Mu'tazilah. Nah, yang sering saya kemukakan itu, kenapa kalau berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pendirinya selalu Abul Hasan al-Asy'ari lebih dulu daripada Al-Maturidi. Nah, berbeda dengan Al-Maturidi, dia tidak pernah menjadi penganut Mu'tazilah. Dari awal sudah mengklaim sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena itu, saya dalam beberapa diskusi suka mengatakan, kalau Asy'ari kalau Al-Maturidi katakanlah sejak awal sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mestinya Imamul Ahlus Sunnah wal Jamaah itu Al-Maturidi. Karena ketika Al-Asy'ari itu usia 40 baru jadi dalam tanda petik mu'alaf Ahlus Sunnah, kata saya tuh. Kan baru keluar dari Mu'tazilah itu kan. Nah itu. Nah ini makanya saya pernah menulis Al-Maturidi adalah Imam Ahlus Sunnah yang sebenarnya karena tidak pernah terpengaruh oleh Mu'tazilah. Itu. Nah, menarik menurut saya ketika kita harus melihat faktor-faktor. Kalau Bu Marni tadi melihat faktor ancaman ya. Politik ya. Nah, politik ya. Nah, saya kira perlu juga memang ada aspek politiknya atau ada aspek yang lain. Itu perlu penelusuran lagi. Ya kan? Sekarang usia sudah masuk 40 tahun. Nah, itu masih menjadi penganut Mu'tazilah. Kok tiba-tiba itu kan keluar dari Mu'tazilah? Apakah hanya karena persoalan doktrin teologis ataukah ada faktor yang lain? Nah, ini makanya saya waktu itu sampai kebayang menulis itu theological conversion, jadi konversi teologis dari Mu'tazilah ke Ahlus Sunnah. Tapi ada juga contoh yang lain begini, penulis buku Syarh Al-Usul Al-Khamsah itu, itu asalnya Al-Jabbar. Qadhi Abdul Jabbar. Qadhi Abdul Jabbar itu awalnya penganut Ahlus Sunnah. Tapi setelah dewasa justru dia beralih ke Mu'tazilah. Makanya menarik menurut saya, di situ ada konversi teologis yang dari Mu'tazilah ke Ahlus Sunnah, yang dari Ahlus Sunnah ke Mu'tazilah. Nah, itu saya sedang membaca-baca juga itu. Kelihatannya menarik untuk ditulis gitu. Nah, itu. Baik, begitu Bu Marni? Ya, Prof, sebetulnya saya belum selesai sih, tapi biarlah kawan-kawan punya peluang juga untuk bertanya. Oke, Nanti jadi mungkin di sisi mananya yang belum ini, Bu? Silakan. Ya, nanti kalau saya tanya lagi, saya aja yang menguasai itu. Biarlah kawan-kawan, nanti kita ketemu lagi, Pak, saya bertanya lebih lanjut. Oke, silakan yang lain. Assalamualaikum, Pak Munir. Ya. Silakan, Arken. Ya, saya cuma ingin menambahkan sedikit saja perspektif tentang Asy'ariyah ini, Prof ya. Ya.
Ini kan waktu semester 1 pelajaran ilmu kalam dulu itu ada beberapa versi tentang selain versi politik ya, selain versi politik. Ini versi yang sifatnya lebih teologis. Imam Asy'ari ini pernah bermimpi didatangin oleh Nabi. Dalam mimpinya tersebut dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa mazhab ahli sunnah lah yang benar dan ajaran-ajaran Mu'tazilah itu salah. Ini kemudian ditulis ada di bukunya Ahmad Amin ya, Zuhra al-Islam itu. Nah, dalam buku yang sama kemudian disebutkan juga perpindahan Imam Asy'ari dari yang tadinya merupakan sosok orang yang digadang-gadang akan menjadi pemimpin Mu'tazilah di masa depan gitu. Karena kapasitas keilmuan dan sebagainya. Ini tidak terlepas dari sifat keingintahuan Imam Asy'ari sendiri itu yang terus bertanya kepada gurunya sampai suatu ketika ini masyhur dalam beberapa kitab disebutkan bahwasanya Imam Al-Jubai itu tokoh besar Mu'tazilah itu tidak bisa menjawab pertanyaan Imam Asy'ari tentang posisi orang kafir, orang mukmin dan anak-anak di hari akhir. Itu Jabariyah itu, Al-Jubai. Ya. Imam Asy'ari bertanya tentang posisi ketiga sosok ini gitu. Imam Al-Jubai kemudian menjawab bahwasanya orang kafir itu pasti masuk neraka, orang mukmin masuk surga dan itu juga akan masuk surga tapi derajatnya itu di bawah orang mukmin. Imam Asy'ari kemudian bertanya, apakah anak-anak ini tidak mungkin memiliki derajat yang sama di mata Tuhan gitu dengan orang yang mukmin itu? Kata Imam Al-Jubai, ya nggak mungkin karena mereka belum memiliki amal yang banyak gitu. Lalu bagaimana kemudian jika anak itu bertanya kepada Tuhan, lalu kenapa engkau istilahnya memutuskan menetapkan aku untuk meninggal? Masih anak-anak, padahal jika aku dewasa mungkin aku bisa memiliki amal yang sama gitu. Terus Imam Al-Jubai kemudian menjawab bahwasanya jika begitu maka Allah akan menjawab bahwasanya aku mengetahui jika kelak engkau dewasa maka engkau akan berbuat yang buruk. Gitu. Jika begitu kata Imam Asy'ari, maka orang kafir pun sebenarnya punya hak untuk protes kepada Tuhan. Kenapa engkau biarkan aku terus hidup di umur yang panjang misalnya, tapi dengan melakukan keburukan gitu. Nah pertanyaan inilah yang kemudian tidak dapat dijawab oleh Al-Jubai gitu. Lalu ketidakpuasan yang terus menumpuk seperti inilah yang kemudian membuat Imam Asy'ari konon diceritakan melakukan khalwat selama 15 hari gitu. Selama 2 minggu untuk kemudian tampil di depan publik dan menyatakan bahwasanya dirinya keluar dari aliran Mu'tazilah. Itu saja sih maksudnya versi yang lebih dikenal di kalangan ini ya, pembaca kalam gitu. Terlepas dari faktor politik dan yang lainnya gitu. Terima kasih, Pak. Baik. Ya. Jadi kalau dalam teksnya itu kan banyak diceritakan oleh diantaranya sumbernya adalah Ibnu Asyakir ya, Ibnu Asakir. Nah, kata Asy'ari kepada Al-Jubai, ma ra'yuka fi thalathah? Apa pendapatmu tentang 3 hal? Nah, seperti diceritakan tadi. Tapi oleh sebagian sejarawan, pertanyaan itu dan jawabannya diduga bukan, ya, menurut sebagian sejarawan, bukan seperti itu jawaban Mu'tazilah. Nah, jadi kalau tidak salah, Prof. Harun itu pernah ditanya, Prof. Harun Nasution itu pernah ditanya dengan pertanyaan ini. Dan jawaban beliau, masa Mu'tazilah jawabannya begitu? Dengan kata lain, perlu diselidiki juga apakah 3 pertanyaan yang diajukan itu otentik atau dalam tanda petik ada semacam penulisan yang disengaja oleh pihak-pihak tertentu misalnya. Nah, karena kalau dari cara berpikir Mu'tazilah kemungkinan jawabannya tidak seperti itu.
Ya bisa jadi gitu. Ya betul Arken, yang banyak beredar kan begitu. Yang banyak beredar itu ya tadi itu jawaban atas pertanyaan ma ra'yuka fi thalathah. Itu tadi. Nah ini. Jadi itu tambahan. Jadi ada aspek teologis, kemudian aspek mungkin politis dan lain sebagainya. Nah, apa ya? Lihat tadi, Asy'ari itu melakukan kholwat ya. Ini berarti tidak hanya persoalan teologis. Jadi kayak para pendiri tarekat itu biasanya berkholwat, kemudian nanti mendapatkan apa Amung namanya, ilham atau apa, bahkan sangat mungkin bisa bertemu dengan Rasulullah itu yaqidotan kalau dalam tradisi tasawuf. Begitu Wasik? Sangat Siapa? ya, sangat mungkin seorang wali itu bertemu dengan Rasulullah bahkan ketika dalam keadaan sadar dan memberikan misalnya wirid-wirid tertentu gitu. Nah, ini dalam tradisi tasawuf itu terjadi. Walaupun tidak pernah bertemu dengan Rasulullah tapi melalui mimpi. Contohnya adalah Tijaniyah. Nah, ini kalau dalam tradisi tasawuf itu kan ada silsilah. Silsilah itu mesti berakhir sampai pada Rasulullah. Kalau silsilah itu dalam tasawuf ada rangkaian sanadnya, ada yang langsung dari Rasulullah. Nah, kalau yang langsung dari Rasulullah ini dikenal dengan silsilah Uwaisi, dinisbatkan kepada Uwais bin Al-Qarni. Jadi begitu. Jadi ada yang silsilahnya itu ini. Nah, Asy'ari ini setahu saya dia tidak menyebutkan apa namanya silsilah itu tidak, tapi langsung bermimpi ketemu Rasulullah dan menyatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang benar, kan begitu. Nah itu. Nah, cuma ya apakah karena mimpi itu kemudian dia beralih? Bisa juga. Tapi perlu maksud saya penelitian lebih dalam lagi, mungkin ada sumber-sumber terbaru tentang itu. Makanya mungkin bisa dibaca juga itu Mihnah, ada buku judulnya Mihnah. Nanti bisa dibaca. Baik, terima kasih Arken sudah menambahkan, tapi juga perlu sekali lagi ditinjau kembali apakah benar itu dari itu jawaban Al-Jubai atau ada semacam dalam tanda petik ya periwayatan yang sesungguhnya itu tidak terjadi begitu. Baik, ya silakan. Ada yang lain? Terima kasih Pak. Saya Pak kalau waktu sudah habis. Belum. Silakan. Saya izin bertanya Pak. Silakan. Ini Pak sebenarnya mengenai agama-agama yang ada di di Indonesia, khususnya masalah teologinya. Kan gini Pak, di Indonesia kita diakui agama resmi di Indonesia yang diakui misalnya Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha dan Konghucu. Di KTP juga kan 6 agama tersebut yang dituliskan. Sedangkan ada beberapa agama yang sering disebut dengan penganut agama lokal yang tidak diakui di Indonesia, sehingga beberapa penganut ini ada yang diwajibkan memilih dari ke-6 agama itu untuk ditempelkan di KTP-nya salah satu. Ya. Agar hak dan kewajiban sebagai warga negara itu bisa disalurkan oleh pemerintah ataupun pribadi sendiri ke masyarakat umum. Nah, sedangkan di pikiran saya hal itu bukankah akan dalam tanda kutip merusak citra agama-agama ke-6 agama yang diakui ini? Karena apa? Misalkan
yang sering kita dengar kan Islam KTP atau mungkin Hindu KTP atau yang lainnya. Mereka di KTP-nya aja Islam misalkan. Sedangkan pada hakikatnya mereka memiliki agama sendiri. Gitu. Dari berkedok di agama yang lain sehingga mengakibatkan hal yang dilakukan nanti gimana ya, kurang tepat. Satu. Dan selanjutnya kira-kira bagaimana sih pendapat Pak Munir dan teman-teman yang lain mungkin mengenai hal itu? Apakah bagusnya di negara ini dibebaskan semuanya atau memang seperti ini karena sistem politiknya seperti ini? Terima kasih Pak, mungkin itu. Baik, terima kasih. Jadi kalau berbicara tentang ini agama, tapi wilayahnya ke politik jadinya, ya kan? Nah, tentu ini kan kebijakan negara. Ketika berbicara kebijakan negara, berarti bukan murni persoalan agama, persoalan politik, kebijakan. Nah, pertanyaannya, apakah orang Indonesia hanya memeluk agama yang diakui oleh negara itu? Ternyata faktanya kan banyak. Faktanya, konon Yahudi juga ada, Bahai ada, ya kan? Nah, sekarang, karena ini kesepakatan diakui. Kalau kenyataannya ada, ini kan tinggal persoalan kesepakatan. Orang tidak bisa menolak itu. Yang namanya orang beragama, katakanlah Bahai, di mana-mana kan ini tetap Bahai kan gitu. Nah, persoalan keyakinan. Kecuali misalnya Anda bisa meyakinkan bahwa Bahai itu bukan agama dan lain sebagainya, kemudian orang melepaskan agamanya itu. Kan tidak. Yahudi juga ada di Indonesia. Tapi kenapa tidak diakui? Kan bagaimana presidennya aja kan? Bagaimana politiknya? Dulu Konghucu kan nggak masuk. Betul kan? Nah, sekarang diakui. Ya, ketika berbicara politik aja, how strong you are, seberapa kuat Anda? Kalau kuat ya bisa masuk. Nah, jadi ketika berbicara agama dan kebijakan negara, maka disinilah tarik menarik itu bukan pada persoalan agama, tapi pada persoalan seberapa kuat Anda bisa memengaruhi kebijakan negara. Gitu kira-kira Mas Wasik. Kalau versi HAM kan tidak boleh ada pembatasan itu. Semua manusia itu dibolehkan untuk memeluk agama yang dianut sesuai dengan keyakinannya. Tanpa ada batasan, misalnya dia beragama ABCD. Makanya di beberapa negara tidak berlaku yang namanya pencantuman agama dalam KTP. Nah, itu kira-kira jawaban saya, Mas Wasik. Siap. Makasih banyak, Pak. Mungkin dari yang lain, Pak. Silakan yang lain, Pak Engkos. Ya, boleh. Bertanya. Saya masih teringat tadi dari pertanyaan Bu Marni, dan saya juga perlu buku yang disampaikan oleh Prof. Apit untuk memperjelas. Tapi saya kirim di grup. Ya, saya belum kebaca Pak nanti. Saya mengingatkan tadi, teringat dengan perkuliahan pagi tadi tentang religious experience. Itu kalau dikaitkan dengan keotentisan Al-Quran, tadi Bapak udah menjelaskan tentang ayatnya. Saya mungkin ini atau curhat atau pengalaman keagamaan saya, bahwa ayat Quran yang telah saya hafalkan, kalau saya salah membaca atau mendengar orang membaca, yang menyalahkan itu adalah anggota tubuh saya sendiri. Misalkan kalau ada yang salah baca, itu telinga akan bergerak atau apa, tubuh saya akan memberitahu bahwa ada bacaan yang salah.
Nah, dari pengalaman itu berarti saya ada keyakinan bahwa Al-Quran itu benar-benar terjamin dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang ganjalan saya, itu saya berdasarkan pengalaman pribadi, mungkin berbeda dengan yang lain. Terima kasih, Bob. Oh ya, jadi ya itu. Nah sekarang, jadi bagaimana kita menilai otentisitas Al-Quran itu selain dari faktor-faktor historis, mungkin bisa ditambahkan pengalaman keagamaan. Pengalaman keagamaan. Banyak sekali saya kira cerita tentang pengalaman-pengalaman orang terhadap Al-Quran. Pengalaman-pengalaman orang terhadap Al-Quran. Jadi kan ginilah, kira-kira inilah. Kalau kita percaya kepada Al-Quran, gitu kan, bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah melalui Nabi Muhammad SAW, tentu itu melalui kira-kira bahasanya, kok orang masih percaya aja, gitu. Sudah dikritik sana sini, orang tetap percaya aja, gitu. Orang tetap percaya aja. Kenapa ini? Nah, maka sangat mungkin bukan hanya faktor historis dan sanad, tapi ada faktor itu. Saya pernah di MESA, Middle Eastern Studies Association di Washington. Itu seminar tentang Al-Quran. Seminar tentang Al-Quran. Pesertanya banyak orientalis. Yang aneh menurut saya, keynote speaker-nya bukan orang yang ahli Al-Quran, tapi ahli qiraat dari Indonesia, yaitu Bu Maria Ulfah, Qori'ah Indonesia. Jadi bule-bule itu tidak diceramain tentang Al-Quran, tapi suruh mendengarkan bacaan Al-Quran dengan berbagai variasi. Ya, ini apa? Bisa jadi bentuk untuk meyakinkan Al-Quran itu tidak melulu melalui buku, bisa jadi melalui suara dan lain sebagainya. Kan orang mendengar suara juga kadang-kadang merdu dan apalagi tahu isinya misalnya kan. Nah, keynote speaker-nya bukan yang bicara tentang Al-Quran, tapi dibacakan langsung Al-Quran. Nah itu menariknya Bu Maria Ulfah itu. Jadi saya sampai ini, orientalis ini berarti mereka ketika mendengarkan tilawatil Quran itu memahami maknanya, dan mereka sepertinya kangen mendengarkan suaranya, bukan bacaannya. Nah itu menariknya Al-Quran dari berbagai aspek. Nah kalau secara historis orang tetap percaya pada Al-Quran, ya, sama dengan ketika kenapa sih kita percaya kepada Nabi Muhammad? Karena periwayatannya kan meyakinkan, sehingga orang rasanya sulit untuk tidak percaya. Nah ini, jadi ada faktor-faktor itu, dan seringkali, apalagi kalau kita temukan dalam tradisi masyarakat Muslim itu punya wirid-wirid tertentu, membaca ayat-ayat Al-Quran tertentu, dan ini menjadi sebuah yakin betul bahwa Al-Quran itu berasal dari Allah. Itu. Ya, terima kasih Pak Angkos tambahannya. Silakan yang lain. Halo Pak Munir. Yuk, silakan. Pak Nur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Siap. Ini ingin minta pendapatnya tentang teologi kita ini ya. Sepertinya teologi kalam ini semacam Mu'tazilah, Asy'ariyah, Khawarij dan lain-lain adanya hanya dalam sejarah gitu. Tapi kenapa zaman modern ini orang-orang Islam tidak mau menggunakan teologi tersebut? Misalnya hanya ada Syiah
ataupun hanya disebutnya kita ini ahlus sunnah. Tapi saya sendiri sebagai orang Islam yang ahlus sunnah katanya, saya bukan bagian dari Asy'ariyah, saya bukan bagian dari Maturidiyah gitu. Lalu kita ini orang Indonesia ini apa teologi keagamaannya gitu? Nah, kenapa orang tidak tertarik dengan hal itu gitu, Pak Munir? Betul. Iya. Ya, saya sepakat, Pak. Kalau klaimnya semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, begitu kan? Tapi apakah misalnya kita nih hidup mempraktekkan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Pasti saya yakin banyak yang ada deviasi, ada penyimpangan atau apa. Kadang-kadang tidak melulu kita itu berpegang pada Asy'ariyah misalnya. Kadang kan ada aspek Mu'tazilahnya juga. Nah, memang secara umum kenapa Asy'ariyah mudah menyebar ke Indonesia? Konon karena mazhab fikihnya itu adalah Syafi'iyah. Nah, Syafi'i sendiri itu berteologi ala ahli sunnah wal jamaah atau Asy'ariyah. Ketika fikih menyebar, maka teologi atau ilmu kalamnya juga menyebar. Pertanyaannya, apakah kemudian Syafi'iyah itu sudah sempurna menyebar ke seluruh Indonesia dan statis? Kan tidak. Ternyata ada juga mazhab lain yang masuk. Nah, otomatis teologinya juga berbeda. Saya kira walaupun sering diklaim mayoritas orang Indonesia itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi menurut saya selalu ada perbedaan-perbedaan itu. Minimal variasi lah, varian-varian Ahlus Sunnah tapi yang lain gitu. Ada kalau dipetakan gitu. Nah, makanya perlu sebuah riset gitu ya, sebuah riset. Nah, Martin van Brunissen itu pernah menulis tentang kitab kuning. Saya kira kita bisa melihat pada saat itu buku-buku apa saja yang banyak beredar dan diajarkan di lingkungan pesantren di Indonesia. Nah, minimal di situ. Itu kalau lingkungan pesantren. Bagaimana dengan pertumbuhan? Dengan pertumbuhan lembaga-lembaga studi Islam seperti UIN dan seterusnya. Jangan-jangan Pak Harun Nasution sudah memiliki pengaruh sekian besar untuk memu'tazilahkan murid-muridnya misalnya. Ya kan? Nah, tapi kan tetap disebut dengan Ahlus Sunnah. Sebagai lawan dari Syiah tadi itu, sebagai hadapannya adalah Syiah gitu. Jadi tetap saja Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mereka kadang memasukkan juga Mu'tazilah. Saya kira itu Pak Nur. Ya, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, boleh saya sedikit Pak Munir? Silakan. Terakhir barangkali ini Pak. Saya Ya. Pak. Terima kasih Pak Munir. Menarik kita bicara tentang teologi ini ya. Tadi Pak Nur Hasan dibawa ke konteks Indonesia gitu ya. Secara historis kan dulu kita muncul ya karena pertentangan politik ini akhirnya memunculkan teologi Khawarij yang radikal itu gitu ya, Prof. Munir ini. Ya. Saya kira ini menarik untuk didiskusikan karena judgement tentang kafir, muslim gitu ya, itu mulai bermunculan lagi ketika lagi-lagi ya ada pengulangan sejarah, tanda petik agama bersentuhan dengan politik gitu. Dan memunculkan juga gerakan-gerakan radikal di Indonesia gitu ya. Dan ini ada buntut ada perbincangan yang panjang sebetulnya ya. Saya ingin ini mendapat penjelasan tentang itu. Yang pertama bagaimana munculnya
teologi radikal di Indonesia itu yang pertama. Yang kedua kan kita ingin klarifikasi, nah ini dari Pak Prof. Munir gitu ya, tentang apa itu Pak Said Agil Sirodi itu kan telah pernah bicara bahwa gerakan Salafi itu cenderung radikal, dan Salafinya itu dianggap karena membawa apa teologi atau tradisi atau ideologi Wahabi gitu. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, kadang-kadang kan manusia itu ada apa, kalau kata orang sejarah itu pasti sejarah pasti berulang. Itu kan teori filsafat orang sejarah itu kan sejarah pasti berulang. Nah, ketika berulang itu ya begitulah, tidak pernah hilang, ternyata muncul kembali. Orang melihat Islam seperti ini tidak puas, rindu dengan yang begini. Maka misalnya kalau katakanlah Khawarij itu sudah tidak ada penganutnya sebagai sebuah kelompok. Nah, ya kan? Sebagai sebuah kelompok itu sudah tidak ada. Tapi ada juga orang yang memiliki pandangan sama dengan mereka. Kenapa? Karena tidak puas begini. Nah, apakah ini kemudian melahirkan radikal? Ya, radikal for whom kan itu? Buat siapa? Katanya, loh, kami ini mau menjalankan ini kok disebut radikal? Yang radikal itu yang gimana? Ya tentu apa namanya, infiltrasi pemahaman asing ini, pemahaman luar ini tak terelakkan ketika apa namanya, keran Indonesia itu dari berbagai sisi mudah masuk ke Indonesia. Nah, apakah Wahabi sama? Sebenarnya kalau Wahabi itu juga promosi, Syiah juga promosi, sama-sama. Sama-sama. Jadi keduanya ini juga bagian dari apa namanya, mencoba untuk memberikan itu, apa, menawarkan pada Indonesia. Nah, jadi menurut saya contoh sederhana itu kadang-kadang saya sampai bikin ini ya, kebalikannya lah, Pak Agus. Semua orang itu kalau sakit, ya kan, pengen tetap hidup. Ini yang sehat malah pengen mati, coba. Tapi kok ada gitu loh. Tapi kok ada. Logikanya orang itu ingin hidup. Makanya kalau sakit ke dokter supaya bertahan hidup. Tapi ini tidak. Kenapa sih? Apa sih makna hidup itu? Apa sih makna sejarah manusia di dunia? Nah, ini yang kadang-kadang kemudian mengubah keyakinan mereka. Nah, ketika menganggap bahwa dunia itu nothing dan seterusnya, ya maka ini kalau dalam pandangan dunia atau worldview, yang prioritas itu yang mana? Ya kan? Atas nama Tuhan, kemudian hidup manusia itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Makanya bukannya ketika sakit ke dokter supaya bertahan hidup, ini mah sudah rindu ke surga yang dijanjikan, surga. Makanya tidak berpikir lama untuk sampai ke sana. Nah, saya kira pengaruh-pengaruh gini ya tetap ada. Dalam arti walaupun sekarang ada apa namanya BN, apa itu? Badan Nasional Penanggulangan, BNPT ya? BNPT. Terorisme dan lain sebagainya ya selalu ada. Nah, ini yang berulang itu. Misalnya
tiba-tiba muncul satu varian baru dalam beragama. Kalau yang keras begini mendapatkan tantangan, tekanan. Tapi coba kita lihat misalnya varian Muslim yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah di Sulawesi itu loh, yang rambutnya gondrong, terus dicat coklat, nah gitu-gitu kan? Halo? Ya, Prof. Ya, apa itu namanya? Kelompok apa? Yang kalau yang ramenya itu kalau hari raya. Iya, hari raya, dan Lebaran puasa. ya. Iya, betul. Nah, ini kan varian juga. Varian juga, tapi mereka kan tidak di apa namanya dalam tanda petik apakah ditangkepin, itu enggak kan? Nah, berkaitan dengan negara akhirnya kan itu. Jadi mereka ini ya kalau dilihat ya varian lah, varian dari masyarakat Muslim berbeda tapi nggak masalah. Ada juga kan yang tadi itu pengen apa namanya menerapkan Islam dengan pemahamannya sendiri, tapi juga mendapatkan tantangan. Jadi menurut saya pasti ada faktor-faktor tertentu yang membuat mereka apa namanya melakukan, kalau bahasa saya, konversi teologis tadi. Konversi teologis. Silakan Bu Marni. Terima kasih Pak Agus. Masih nanya Bu Marni? Kalau enggak kita tutup. Sedikit lagi, Prof. Sedikit lagi. Ya. Hubungan dengan mimpi tadi ya. Dari Al-Quran kita tahu. Kita kan memang Islam warisan nih. Kita tahu. Dengan ini kucukupkan Islam sebagai agamamu ya. Sebagai agama penutup lah. Melanjutkan agama-agama yang lama. Nah, saya membaca tentang Ibnu Arabi, katanya bikin buku itu disuruh oleh Nabi, didiktekan oleh Nabi, sampaikan ini pada umatku. Nah itu aku berpikir kontroversi gitu loh. So, ini kan waktu Muhammad sebelum meninggal kan agama itu udah komplit. Kenapa setelah dia mati masih ada orang bermimpi, Muhammad ngasih lagi nih pelajaran agama. Nah itu antara lain kontroversi yang menurut saya kita ini memang harus bekerja keras. Dan cuman sebelumnya saya mohon pencerahan dari Prof sedikit aja. Baik, terima kasih Bu Marni. Jadi begini, kalau kenabian sudah berakhir, oke? Ya. Nah, tapi guru kan tidak ada akhirnya. Nah, jadi nabinya sudah berakhir, tetapi walinya yang tidak berakhir. Kecuali kalau Ibu membaca buku Ibnu Arabi juga menulis Khatmul Aulia, itu dalam tradisi Tijani sangat kencang sekali. Jadi Syekh Tijani itu dianggap sebagai Khatmul Aulia. Kalau sebelumnya adalah Khatmul Anbiya, ini Khatmul Aulia. Tetapi tetap saja bukan berarti wali, guru itu kan berhenti. Nah, tugas mereka inilah yang kemudian menjelaskan ajaran-ajaran Nabi tadi. Bahwa ada yang kontroversial, yaitu pasti selalu ada lah Bu. Nah, tetapi kalau kita pelajari misalnya dengan saksama, apa sih yang dimaksud oleh Ibnu Arabi dan seterusnya itu. Nah itu. Nah ini kan pengalaman keagamaan. Jadi saya selalu mengatakan ketika kita berbicara tentang pengalaman keagamaan, tidak ada metode lain selain justifikasi. Justifikasi itu mengatakan, kamu pernah mimpi nggak? Kayak gitu. Kalau ditanya mimpinya bagaimana dan seterusnya, itu repot, nggak mungkin. Maka yang ada adalah justifikasi, deskripsi dan justifikasi. Pembenarannya itu adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman orang lain, sama dengan berkaitan dengan perasaan manusia dan seterusnya. Itu.
rasa sedih itu ada. Tetapi yang bagaimana sih sedih itu? Nah, itu harus nanya ke orang. Kamu pernah sedih nggak? Pernah. Oh, berarti ada sedih itu. Gitulah kira-kira, Bu. Ya, Bu ya. Halo. Saya kalau kuliah offline benar-benar saya mau sampai tuntas deh. Oh, boleh, boleh, Bu. Ya. Oke. Oke, maaf ini karena waktunya sudah mendekat. Pak Aldin, disimpan dulu pertanyaannya ya. Boleh Pak Mudir. Oke, siap. Minggu depan Pak Aldin. Siap. Nanti insya Allah saya kirim buku-buku yang tadi misalnya teologi feminisme, kemudian teologi pembebasan, teologi ekonomi dan seterusnya. Nanti silakan Bapak baca itu semua, kemudian dinikmati, lalu menulis. Setelah membaca secara teoritis dari buku-buku itu, menulis apa aja tentang kasus apa saja begitu. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf ini kamera saya ini kok tiba-tiba tidak mau menampilkan wajah saya. Karena belum mendapatkan syafaat dari Pak Zainal nih. Oke. Peryogi syafaat. Terima kasih ya. Mohon maaf, saya langsung live. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jam berapa kuliah lagi Mas Wasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 7, Bu. Pada maghrib atau sekitar jam 7-an. Terima kasih Mas Wasi. Jam 7. Ya, Jam 7 terima ya. kasih. Ya. Terima kasih kepada teman-teman semua. Boleh ya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Bagus. Wilujeng lan medongkap dipunten Mbak Yai. Sepakat kamu ke jam. Wilujeng mangalip ya punten Ayo dipayah. sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mangga sedekah sadayana. Assalamualaikum. Ya yang awal yang akhir. Mangga.